teman-teman semuanya, saya sudah melakukan observasi di daerah Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Sambi untuk menganalisis kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, setelah saya identifikasi, saya menemukan kurang lebih 10 kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, teman-teman, kesalahan yang pertama yaitu penulisan kata mie ayam pada spanduk warung mie ayam. Pernahkah kalian sadar bahwa hampir seluruh warung mie ayam menulis kata mie dengan imbuhan E? Padahal secara linguistik itu salah loh teman-teman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baku dari mie itu bukan M-I-E, tetapi hanya M-I saja dibaca mie. Nah, kenapa kesalahan ini bisa terjadi? Kesalahan ini bisa terjadi karena kata mie adalah penyerapan dari bahasa Tionghoa yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan kita. Nah, teman-teman, mengapa kesalahan ini malah populer? Karena kata mie dengan imbuhan E itu terasa lebih akrab, terasa lebih enak secara visual, padahal tetap salah. Nah, strategi komersial pedagang ini itu sebenarnya mengesampingkan kaidah. Sayangnya, kebiasaan ini melanggar regulasi penggunaan kata tidak baku di ruang publik. Nah, kesalahan penggunaan bahasa Indonesia ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan juga Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang mewajibkan kita menggunakan bahasa baku. Oke, kesalahan yang kedua adalah mari kita lihat di sekeliling kita, termasuk di bengkel-bengkel, juga di klinik dokter. Itu pasti banyak yang menulis spesialis pakai C dengan bahasa asing. Padahal itu salah loh teman-teman. Itu termasuk campur kode bahasa asing yang tidak perlu. Padahal kita punya padanan kata. Kata baku dalam bahasa Indonesia adalah spesialis. Penulisan spesialis itu adalah bahasa murni dari istilah asing yang mengabaikan penyerapan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kesalahan ini terjadi karena biasanya istilah asing itu lebih memiliki nilai jual dan gengsi yang lebih tinggi. Padahal ini menunjukkan ketidakdisiplinan berbahasa. Kesalahan ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 34 yang mengamanatkan untuk memprioritaskan bahasa baku pada penamaan jasa dan merek. Kesalahan yang ketiga adalah bahwa sering kita lihat pada penulisan badan usaha atau usaha dagang atau PT, CV, dan lain sebagainya pasti menggunakan titik di belakang. Padahal itu salah. Untuk kata singkatan yang diambil dari awal kalimat itu tidak perlu menggunakan titik yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesalahan ini biasanya terjadi karena dokumen-dokumen dan berkas-berkas lama perusahaan mereka yang masih menuliskan UD dengan titik, padahal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, kesalahan yang keempat adalah, kalian ini paling sering salah. Penyebutan angka 0 dengan kosong. Kenapa salah? Karena kosong itu artinya hampa, sedangkan angka 0 itu adalah bilangan, penyebutan bilangan. Nah, diksi yang baku dan benar pada penyebutan angka 0 itu adalah 0 ya, bukan kosong. Nah, kenapa bisa keliru? Ini sama saja asosiasi makna dan kebiasaan masyarakat saat berbicara informal. Kita mengasosiasikan angka 0 dengan ketiadaan lalu menggantikannya dengan kata kosong. Padahal itu salah. Dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada pasal 40. Kesalahan yang kelima adalah kita sering melihat bahwa penulisan
Dalam mata uang atau menulis harga itu pasti sering banyak yang tidak menggunakan titik. Contohnya 5.000, 5.000. Padahal yang benar adalah 5.000. Ribuan dan kelipatannya itu harus dipisah dengan tanda titik sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Nah, kekeliruan ini biasanya oleh faktor teknologi seperti standar format dan penulisan internasional yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan pada bahasa kita. Nah, kekeliruan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada pasal 36 ayat 3 dan juga Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2009 pada pasal 26. Nah, kita masuk ke kesalahan yang keenam. Kita seringkali menemukan tempat bertuliskan post security. Padahal ini adalah campur kode bahasa asing yang tidak tepat. Ada padanan kata dari security yaitu satpam atau keamanan. Kesalahan ini murni didorong oleh faktor prestise, yaitu agar terlihat lebih modern, lebih keren, dan lebih menarik. Padahal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan juga Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Kesalahan yang ketujuh, coba kalian perhatikan kesalahan dalam gambar di bawah saya ini. Ini adalah nama perumahan dengan bahasa asing yang seluruhnya menggunakan bahasa asing. Kenapa salah? Karena merupakan campur kode yang sangat tidak tepat ya teman-teman. Dan sekarang dalam bahasa Inggris di bawah ini atau bahasa asing di bawah ini itu kita bahasa Indonesia sudah mempunyai padanan kata seperti perumahan asri, hunian alam, dan lain sebagainya. Faktor ini dipengaruhi oleh agar nilai jual mereka lebih tinggi, menargetkan pasar kelas atas agar penjualan propertinya laku. Padahal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada pasal 36 dan juga Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Kesalahan yang ke-8 adalah apakah kalian sering ke Waduk Cengklik Park yang ada di Boyolali, tepatnya di Ngemplak. Nah, itu penulisannya salah, kekeliruan pada bahasa Indonesia. Kenapa salah? Itu merupakan campur kode yang tidak perlu, karena padanan kata park itu sekarang sudah ada, yaitu Taman Sari. Nah, kata bakunya secara kita ubah menjadi Taman Waduk Cengklik atau Taman Air Waduk Cengklik, itu adalah yang benar. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kenapa kekeliruan itu terjadi? Biasanya dalam sebuah pariwisata, objek wisata seperti itu pasti menggunakan marketing friendly agar dilihat oleh warga digital. Padahal tentu saja ini melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan juga Peraturan Presiden pasal nomor 63 tahun 2019. Nah, kesalahan yang ke-9 adalah sering terjadi di kalian semua. Kata terima kasih itu adalah gabungan kata dasar terima dan kasih yang wajib dipisah, tidak boleh digabung. Itu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, teman-teman, faktor apa yang melibatkan kekeliruan ini, membuat ini keliru itu karena kebiasaan digital dan kecepatan mengetik kalian. Padahal terima dan kasih itu adalah gabungan kata dasar yang berbeda dan diwajibkan untuk dipisah.
Kekeliruan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan juga Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Jangan lupa ya dipisah. Nah, yang terakhir itu ketika saya pulang dari mencari kesalahan di ruang publik, saya menemukan satu spanduk penjualan ayam goreng atau ayam bakar begitu, kalau tidak salah itu penulisannya, mereknya itu Pak dengan apostrof atau tanda petik di atas Pak D. Nah, apostrof itu hanya digunakan untuk menandai bagian penghilangan kata. Untuk bahasa baku atau bahasa yang benar itu adalah Pak D tanpa tanda petik di atas setelah huruf K, karena sudah memakai huruf K untuk menekan Pak di situ. Penamaan ini merupakan strategi penjualan. Namun tetap saja jangan sampai kita bertentangan dengan undang-undang ya teman-teman. Dampak penggunaan bahasa yang tidak tepat. Yang pertama, pemahaman masyarakat atau ketaksaan. Penggunaan diksi yang salah dan juga ejaan dapat menimbulkan kebingungan atau ketaksaan, mempersulit pemahaman pesan yang dimaksud, terutama bagi orang asing atau masyarakat yang baru belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, layanan publik. Dalam konteks pelayanan, kesalahan ejaan dan tanda baca mengurangi akurasi dan profesionalisme informasi yang disajikan, merugikan citra layanan publik itu sendiri. Yang ketiga, citra instansi. Instansi atau identitas komersial yang konsisten menggunakan bahasa yang salah justru menampilkan citra yang tidak berintegritas dan kurang profesional di mata publik yang teredukasi, meskipun tujuannya adalah prestise. Yang keempat, pendidikan dan literasi bahasa. Kesalahan yang terekspos di ruang publik menjadi model yang keliru bagi masyarakat dan siswa, menghambat upaya peningkatan literasi dan pembinaan bahasa baku di sekolah. Yang terakhir, identitas dan martabat bahasa Indonesia. Campur kode yang masif dan tidak perlu mengikis martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal ini menciptakan kesan bahwa bahasa Indonesia tidak mampu menyediakan kosakata yang setara, padahal padanan kata tersebut tersedia dan baku. Solusi dan rekomendasi inovatif. Yang pertama, standar penulisan papan informasi, yaitu menerbitkan buku panduan saku kebahasaan lokal oleh pemerintah daerah, bekerja sama dengan badan bahasa, yang wajib dijadikan acuan bagi semua perizinan usaha, baik UMKM hingga properti, untuk menjamin penggunaan ejaan baku pada papan nama. Yang kedua, SOP kebahasaan instansi, mewajibkan setiap instansi atau perusahaan besar membentuk tim penyunting internal yang bertanggung jawab penuh untuk meninjau semua materi komunikasi publik agar sesuai dengan PUED atau EYD atau KBBI sebelum dipublikasikan. Yang ketiga, kampanye literasi bahasa adaptif, mengadakan kampanye koreksi bahasa di media sosial yang ringan humoris tetapi informatif untuk mengoreksi kesalahan populer agar menjangkau generasi muda secara efektif. Yang keempat, desain ulang teks ruang publik, mengadakan program insentif bagi pengusaha yang bersedia mengganti nama atau slogan asing mereka menjadi bahasa Indonesia yang baku dan kreatif dengan pendampingan desain dan bahasa dari ahli. Lalu yang terakhir, penggunaan teknologi pemeriksa bahasa, mengembangkan dan mempromosikan aplikasi pemeriksa ejaan dan diksi bahasa Indonesia yang terintegrasi dengan KBBI dan EYD sehingga pengguna dapat memeriksa keakuratan teks publikasi mereka secara berkala dan mandiri. Dari analisis saya, 3 faktor kesalahan bahasa pada penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yaitu yang pertama, faktor komersial, yang kedua adalah prestise asing, yang ketiga yaitu pengabaian kaidah ejaan, yang mana masalahnya di sini jelas yaitu merusak martabat bahasa kita.
Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu merupakan tanggung jawab moral kita, bukan hanya sekedar kewajiban prosedural. Mari membuka, kita jadikan ruang publik sebagai etalase martabat bangsa mulai dari bahasa yang baik dan benar. Harapan saya adalah terwujudnya kolaborasi bahasa yang didukung kuat oleh pemerintah, masyarakat, dan juga badan bahasa. Demi bahasa yang baik dan benar, unggul dan kokoh di ruang publik. Demikian hasil analisis saya mengenai beberapa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Barangkali masih ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.